Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Iva Mayasari. Di sini saya akan membahas tentang pendapat hukum tentang kasus yang saat ini sedang marak-maraknya beredar, yaitu tentang kasus Tessonilo. Kasus Tessonilo, pendapat hukum dapat berfokus pada landasan dan kebijakan yang diambil oleh negara. Beberapa pendapat yang menurut saya sesuai dengan kasus Tessonilo tersebut, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan. Kemudian nomor 2, undang-undang yang menurut saya sesuai dengan kasus Tessonilo ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini pada konsep dasarnya mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup, serta termasuk kawasan hutan. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang pertama, memperkuat adanya peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah harus menegaskan karena harus memperkuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kawasan hutan dan perlindungan yang ada di hutan tersebut, baik yang untuk makhluk hidup maupun tidak makhluk hidup. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan. Seperti pemerintah harus menempatkan untuk pengelolaan hutan tersebut. Apa sih upaya-upaya yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan kasus Tessonilo tersebut? Kasus Tessonilo tersebut sudah melebar sampai hingga banyak warga-warga yang demo terhadap kasus Tessonilo tersebut. Banyak dampak-dampaknya, salah satunya banyak warga yang kehilangan lahan, seperti hewan gajah itu mati, banyak lagi kasusnya karena pemerintahan itu tidak bijak. Di saat pemerintah sudah tahu kegunaannya, pemerintah baru menindaklanjutinya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk meredakan atau menyelesaikan kasus tersebut? Bahkan sampai saat ini kasus tersebut tidak bisa diselesaikan. Masih banyak warga-warga atau masyarakat sekitar yang menolak adanya Tessonilo tersebut. Banyak masyarakat yang melakukan demo ke pemerintah namun tidak ada tindak lanjutnya. Menurut saya, pendapat saya, pemerintah bisa sih menindaklanjuti ini, yaitu dengan cara mediasi oleh pihak ketiga, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua, pembentukan tim mediasi. Membentuk tim mediasi yang terdiri dari perwakilan dari pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral. Upaya hukumnya, pemerintah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihannya secara hukum. Kemudian bisa menggunakan hukum adat, karena Tessonilo tersebut bisa menggunakan adat dan tradisi masyarakat setempat untuk menyelesaikan perselisihannya. Sedangkan upaya pembangunan berkelanjutannya, yaitu bisa membangun ekonomi berbasis lingkungan, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya masyarakat yang bisa dilakukan sebagai bentuk partisipasinya, yaitu seperti melibatkan masyarakat dalam proses pengurusan keputusan terkait pengelolaan hutan, dan memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan hukum. Menurut saya itu pendapat saya tentang kasus Tessonilo tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum.